Om Swastiastu, Om Namo Shivaya, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Kali ini saya ingin mengangkat mengenai topik yaitu mengapa terkadang kita tidak selalu bisa sepakat dalam menyebutkan suatu jenis dapur dari satu keris yang sama. Hal ini juga terjadi pada para pengarang buku keris, misalkan yang dikarang oleh Haryono. Tentu ada perbedaan dengan buku keris yang dibuat oleh penulis lain. Hal ini tentunya karena para penulis ini hidup pada era-era belakangan, dan memang mengenai pekerisan terkadang karena usianya udah begitu lama ya, ribuan tahun yang lalu, sehingga kita terkadang terjadinya gap dalam informasi mengenai pekerisan. Contohnya terkadang tidak semua orang bisa mengetahui nama dari orang tua kakek buyutnya atau yang di Bali disebut klab. Ini juga ada kesalahan dalam mengartikan khususnya untuk di Bali ya, karena ada penulis atau penyadur menyebut bahwa di atas kumpi atau buyut itu adalah buyut namanya. Sedangkan seharusnya kita tidak jauh berbeda, karena asal dari bahasa Bali itulah juga tidak mungkin lepas dari atau berbeda dari bahasa Jawa kuno. Karena di bahasa Jawa hingga kini juga menyebut bahwa orang tua dari dari kakek adalah buyut. Nah, di Bali kumpi namanya. Jadi setelah kumpi adalah klab. Kalau di Bali harusnya klab. Jadi terkadang seperti itu. Karena ini juga saya juga berdasar pada buku catatan Belanda tentang kinship di Bali, juga menyebutkan hal yang sama. Jadi di atas kumpi itu adalah klab, bukan buyut, karena buyut itu sendiri sudah maknanya kumpi. Demikian juga mengenai pekerisan, karena ada gap ya, ada gap pengetahuan yang hilang, kekosongan pengetahuan, mungkin karena bisa kita mendapatkan dari informasi yang salah, catatan yang salah, karena lontar-lontar itu sendiri adalah juga sebuah catatan ya, itu tergantung dari penulisnya, pengetahuan dari penulisnya. Nah, contohnya ini adalah keris berdapur Pulanggeni. Nah, ini ada tigilnya, karena disebutkan Pulanggeni itu harus ada tigilnya. Tapi dia juga ada kruingan ganda. Ada kruingan ganda. Mungkin itu dapat dilihat di jejak kruingan ganda. Dia sudah tipis aus karena usia. Ini mungkin keris ini sudah usianya sangat tua. Kita kebanyakan di Nusantara itu dalam mengartikan keris itu usianya adalah dengan istilah menangguh. Menangguh itu juga adalah kira-kira ya. Terkadang karena keris Bali itu dilihat dia mulus, masih terawat baik, dikatakan keris yang usianya lebih muda. Karena di Bali sebenarnya ada tradisi itu dalam perawatan keris itu disebut sangling. Jadi dengan diasah. Nah, contohnya ini adalah keramik. Ini keramiknya sangat tua. Jika tidak berkecimpung di dunia porselin, terkadang kita akan mengartikan porselin yang sangat tua, usianya ribuan tahun, kita sebut muda. Jadi butuh pengetahuan. Selain itu memang juga harus menggunakan sains. Ini juga dari era Song, ini sudah ribuan tahun. Jadi era Song.
ini masih bagus karena memang dirawat dengan baik kan. Di Bali sangat mudah menemukan porselin yang usianya ribuan tahun masih utuh, itu karena dirawat ya atau dipelihara dengan baik. Demikian juga keris di Bali itu banyak yang utuh meskipun usianya sudah mungkin terkadang ada yang dari era Medang mungkin ada, tapi diragukan karena bentuk fisiknya utuh dan sangat terawat. Ya memang karena di Bali keris itu dirawat dengan baik. Contoh lah uang kepeng yang ada di Bali, bahkan ada dari era Song di sini sangat bagus karena memang dipakai ya, kita pakai dalam upacara, jadi sering dipegang dan sebagainya sehingga bagus, masih terlihat bagus. Berbeda dengan misalkan temuan di Jawa dari hasil penggalian, karena itu ada berbagai faktor sehingga terjadilah sama seperti karat pada besi. Jadi dia ada erosi pada logamnya sehingga terlihat jauh lebih tua dari yang ada di Bali. Kalau tidak paham mengenai dunia uang kepeng, maka mungkin dengan kita punya bukti yang hasil temuan di Jawa dengan yang di Bali, tentu nanti akan ada perbedaan mencolok. Sebab yang di Bali terlihat jauh lebih terawat karena memang digunakan hingga kini untuk berbagai keperluan upacara dan bahkan untuk salang ya. Jadi karena dipakai salang sehingga itu dirawat dengan baik. Nah, jadi untuk ketika kita menemukan sebilah keris yang tidak ada pakemnya di buku, seperti misalkan ini Pulang Geni, di mana kruingan ganda itu tidak ada tercatat sebagai salah satu racikan yang mesti ada di dapur Pulang Geni, maka kembali kita akan memakai dapuran mana yang paling dekat. Jadi kruingannya itu bisa kita kesampingkan dan kita bisa sebut Pulang Geni, karena faktanya ini adalah keris Luk 5. Dia tidak ada racikan khusus pada gandiknya dan dia ada tigil, jadi seperti itu sehingga kita sebut ini Pulang Geni. Demikian dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om.